Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Sherin Reski, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Mengingat akan ada peningkatan mobilisasi transportasi jelang libur Hari Raya Idul Fitri pada bulan April mendatang. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera menyelesaikan pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Mengingat akan ada peningkatan mobilisasi transportasi jelang libur Hari Raya Idul Fitri pada bulan April mendatang. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menuturkan, pengerjaan tol Japek 2 Selatan sepanjang 64,05 km baru terrealisasi 86% pada pengerjaan segmen 1. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala pada pembebasan lahan, di mana banyak masyarakat setempat yang enggan menjual lahannya untuk proyek tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan agar Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Karena kita mengetahui bahwa kondisi arus lalu lintas yang ada saat ini sudah sangat crowded dan sangat tinggi tingkat kemacetannya, dan diharapkan dengan jadinya berfungsionalnya nanti jalan tol Cikampek 2 ini bisa dapat mengurai kemacetan tersebut. Sehingga kita mengharapkan agar koordinasi dan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahannya juga dapat segera diselesaikan, dan tentunya konstruksinya juga dapat segera kita selesaikan. Andi menambahkan terdapat 3 paket dalam pengerjaan konstruksi tol Japek 2 Selatan, yaitu paket 1 yang menghubungkan Jati Asih Setu sepanjang 9,30 km, paket 2A Setu Sukaragam sepanjang 10,50 km, paket 2B Sukaragam Sukabungah sepanjang 13 km, dan paket 3 Sukabungah Kutanegara sepanjang 22,75 km. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Berikutnya pemirsa, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika di sini menyebutkan sejumlah wilayah di Indonesia berada dalam masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Dan tentunya saat arus mudik dan juga balik lebaran tahun 2024 ini. Dan di sini pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI mengatakan fenomena meningkatnya curah hujan ekstrim yang mengakibatkan terjadinya bencana alam perlu diantisipasi semua pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut sejumlah wilayah di Indonesia berada dalam masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau saat arus mudik dan balik lebaran 2024. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan, fenomena meningkatnya curah hujan ekstrim yang mengakibatkan terjadinya bencana alam perlu diantisipasi semua pihak. Syarif mengatakan BMKG harus menempatkan peralatan dan sumber daya manusia lebih banyak di masa mudik lebaran nanti. Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim skala pendek yang dapat membahayakan masyarakat. Makanya anggaran BMKG ini ya harus kita tingkatkan, maka kita kritisi. Ya, BMKG ya anggarannya malahan berkurang, termasuk juga Basarnas, padahal ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Jadi kita harus punya moto keselamatan rakyat, keselamatan manusia itu lebih utama dari segala-galanya. Untuk itu saya kira ya tentu ini kan bisa dideteksi sejak awal. Ketika kita bisa mendeteksi itu bahkan terjadi kan bisa kita informasikan kepada masyarakat. Ini saya kira ke depan penting, ini harus menjadi prioritas. Makanya anggaran kita di 2025 ke depan ya hal-hal seperti ini saya minta pemerintah untuk memprioritaskan, karena supaya apa yang selalu menjadi menghantui kita itu dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat. BMKG memprediksi Indonesia akan menghadapi masa transisi dengan intensitas hujan tidak terlalu besar di sejumlah wilayah. Namun, masyarakat perlu waspada terhadap potensi munculnya angin puting beliung skala kecil di beberapa daerah.
Mahir dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Stadion Delta Sidoarjo segera direnovasi sesuai dengan standar internasional. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, renovasi Stadion Delta Sidoarjo perlu dimulai dari penambahan kapasitas stadion, perbaikan kursi hingga fasilitas yang menunjang kenyamanan penonton. Untuk itu, anggota Komisi 10 DPR RI mengatakan untuk mencapai standar FIFA banyak yang harus dikerjakan. Komisi 10 DPR RI mendorong Stadion Delta Sidoarjo segera direnovasi sesuai dengan standar internasional. Renovasi perlu dimulai dari penambahan kapasitas stadion, perbaikan kursi, hingga fasilitas yang menunjang kenyamanan penonton. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, untuk mencapai standar FIFA, banyak yang harus dikerjakan. Tempat duduk pemain dan penonton harus diubah menjadi single seat. Ia menilai kapasitas Stadion Delta Sidoarjo belum memenuhi standar FIFA, karena kapasitasnya hanya 35.000 orang. Untuk mencapai standar FIFA memang harus banyak yang dikerjakan, ya. Misalnya dari tempat duduk pemain ini masih belum memenuhi, hampir semua belum memenuhi standar FIFA dan ini harus dirubah. Kemudian kita ingin memang perubahan ini, standar FIFA ini, pertama tentu standarnya bisa digunakan untuk menyelenggarakan event-event olahraga yang berkualitas dan bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan prestasi, tetapi juga harus memenuhi standar FIFA. Lebih lanjut, Zainuddin berharap program perbaikan Stadion Delta Sidoarjo dapat menjadi sarana masyarakat untuk berolahraga dan para atlet meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 10 DPR RI, pemirsa, yang di sini mendesak pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran, khususnya untuk sarana dan juga prasarana olahraga di Provinsi Bali. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah pusat meningkatkan dukungan anggaran, khususnya untuk sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Bali. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Syaifuddin nilai minimnya anggaran untuk Sarpras maupun SDM keolahragaan dapat menjadi penghambat peningkatan prestasi atlet asal Bali. Oleh karena itu, penambahan anggaran merupakan hal yang harus diprioritaskan. Banyak ya, hampir semuanya ya, tentu saja tugas pemerintah memfasilitasi, mendengarkan, dan jika dimungkinkan tentu mengakomodir ya permohonan ini. Baik itu tadi menyangkut sumber daya manusianya atau personil ataupun juga sarana prasarananya maupun juga policy atau kebijakannya. Ya, karena misalnya soal pembiayaan itu juga tergantung pada kebijakannya. Ya, termasuk kebijakan-kebijakan yang bisa memungkinkan adanya support ya kepada kegiatan-kegiatan yang berkembang di daerah terkait dengan olahraga. Selain itu, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal berharap Provinsi Bali memiliki sarana, prasarana, serta SDM yang lengkap dan terpadu.
Hal ini akan mendorong peningkatan prestasi olahraga maupun kepemudaan masyarakat Bali. Nah, ya mudah-mudahan harapan kita ke depan dari dana DAK, dana BOS, harapannya itu bisa digunakan untuk bisa kembali diberikan untuk daerah dan juga dana BOS untuk menggiatkan kegiatan olahraga, pembibitan olahraga di sekolah-sekolah ya, bagaimana diamanahkan di dalam undang-undang keolahragaan nasional. Dari Provinsi Bali, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera membuat kebijakan terkait dengan stabilisasi harga tiket mudik, baik transportasi darat, laut maupun udara agar sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Menteri Perhubungan RI memprediksi jumlah pemudik di tahun ini mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik. Angka tersebut meningkat pesat dibanding potensi pemudik pada Lebaran 2023. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menegaskan, pemerintah harus memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan masyarakat selama melakukan perjalanan mudik. Ia mendorong evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru tahun lalu menjadi acuan untuk perbaikan pelaksanaan mudik tahun 2024, termasuk terkait harga tiket yang kerap melonjak. Lebaran. Kita menjelang Lebaran tidak hanya harga pokok yang mulai naik ya, tetapi juga tiket yang perlu diantisipasi gitu kenaikannya, karena masyarakat pasti berharap harga tiket tidak melonjak, disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat yang memang belum pulih sekali setelah pasca pandemi. Kalau nggak salah sih dalam waktu dekat akan rapat dengar dengan Kementerian Perhubungan, dan itu akan kita sampaikan kepada Dirjen Perhubungan Udara, di mana di situ Kementerian Perhubungan akan menyampaikan bagaimana pastinya harapan dari masyarakat untuk tiket-tiket harganya itu jangan melambung tetapi tetap stabil gitu. Lebih lanjut, Novita menjelaskan masyarakat sering mengeluhkan harga tiket pesawat yang selalu mengalami kenaikan pada saat mudik Lebaran dan Nataru. Dari Tangerang, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama berencana menjadikan kantor urusan agama atau KUA menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pernikahan dan perceraian di Indonesia. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, bila sebelumnya KUA hanya mencatat data pernikahan bagi masyarakat beragama Islam, masyarakat dengan agama non-Islam mencatat pernikahannya di pencatatan sipil, Kementerian Agama berencana agar KUA mencatat seluruh pernikahan umat dari agama manapun. Dan tentunya pemirsa, wacana ini menimbulkan berbagai macam opini publik dan akan menimbulkan hambatan pada Undang-Undang Perkawinan dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengadaan pejabat pencatatan perkawinan. Dan saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen untuk Anda.
Kementerian Agama berencana menjadikan Kantor Urusan Agama atau KUA menjadi tempat pencatatan pernikahan semua agama. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pernikahan dan perceraian di Indonesia. Sebelumnya, KUA hanya mencatat data pernikahan bagi masyarakat beragama Islam. Sementara masyarakat selain agama Islam mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Wacana ini menimbulkan berbagai macam opini publik dan akan menimbulkan hambatan pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengadaan pejabat pencatatan perkawinan. Sehingga perlu memperhatikan secara matang terkait aspek konsolidasi regulasi dan organisasi. DPR RI mengingatkan agar pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk menjadikan KUA sebagai sentral pelayanan semua agama dan melakukan dialog dengan seluruh tokoh agama guna merealisasikan rencana ini. Bahwa KUA akan menjadi tempat nikahnya semua agama. Karena semua agama mempunyai ketentuan, aturan yang berbeda-beda bagaimana harus memberikan pelayanannya. Apa yang mungkin juga kemudian di setiap KUA harus disiapkan, di situ ada musola, di situ ada kapel atau di situ ada, mungkin juga tidak akan semudah itu. Kesiapan yang harus dilakukan kan banyak sehingga tidak mungkin tiba-tiba begitu saja kita lakukan perubahan yang menurut saya cukup mendasar karena ada beberapa hal yang KUA belum siap untuk melakukan itu. Kalau itu harus disiapkan tuh jangkanya juga panjang, tetapi yang terpenting adalah dengarkan dulu, ajak bicara dulu. Para pemangku kebijakan dalam hal ini adalah tokoh-tokoh agama yang memang mempunyai pemahaman yang final di agamanya masing-masing. Ya betul, Kementerian Agama adalah menteri semua agama, tetapi untuk hal-hal prinsip karena masing-masing punya keterikatan aturan-aturan sendiri yang memang itu belum terlalu mudah untuk bisa dilaksanakan. Pak Menteri harus lebih mendengarkan dulu daripada mengeluarkan statement. Agama merupakan hal prinsipal bagi setiap individu, di mana setiap keyakinan memiliki aturan masing-masing termasuk aturan pernikahan. DPR RI berharap fasilitas sarana dan prasarana bagi seluruh agama hingga ketersediaan SDM di setiap KUA harus ditingkatkan dalam mewujudkan KUA sebagai sentra pelayanan seluruh agama. Selain itu, pemerintah diminta untuk mengkaji regulasi tentang KUA sebagai tempat pernikahan seluruh agama secara lebih mendalam, serta aturan lainnya, yakni Undang-Undang Pernikahan. Ya pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Rinjani, gunung aktif tertinggi kedua di Indonesia ini, tentu memiliki pemandangan yang indah. Tidak hanya itu pemirsa, Gunung Rinjani memiliki medan yang curam dan juga menantang, yang membuat gunung ini menjadi favorit bagi para pendaki. Lalu bagaimana rasanya untuk mendaki Gunung Rinjani pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya kembali pemirsa di TVR 09. Bagi seorang pendaki tentunya di sini pemirsa Gunung Rinjani sangat difavoritkan dengan medan rute pendakian yang dilalui cukup menantang. Dan tentu tidak hanya merasakan tantangan saat mendaki pemirsa, ada kebanggaan sendiri nih dalam mendaki Gunung Rinjani bagi para pendaki. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita saksikan keindahan Gunung Rinjani pada segmen Intips berikut ini.
pemirsa TVR Parlemen. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih. Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.000 hektar. Di sebelah barat kerucut Rinjani, terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km dengan kedalaman mencapai 230 meter, yang dikenal dengan nama Segara Anak. Bagi yang mendaki Gunung Rinjani, Segara Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya. Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Summit Attack atau perjalanan ke puncak biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen matahari terbit. Perjalanan menuju puncak tergolong berat karena melalui bibir kawah yang curam. Medan pasir, batu, tanah membuat banyak pendaki hampir menyerah jika tidak disiapkan dengan matang. Namun, begitu tiba di puncak, kebanggaan akan terasa karena berhasil melalui medan yang berat dengan panorama perjalanan yang sangat memikat. Rinjani disukai komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia loh. Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang namun lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Makanya di Rinjani, krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani. Dan pemirsa, di penghujung acara tentunya kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 20 Maret 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Himbara guna membahas evaluasi kinerja korporasi 2023 dan juga strategi mitigasi resesi ekonomi 2024. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemirsa, di sini Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Rektor Universitas Pertamina membahas tentunya agenda Scientific Paper Competition. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan dewan lainnya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA,